Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian abstraknya. Jadi, dimensi moral adalah sebuah tindakan atau sikap untuk memperlakukan seseorang. Dimensi moral ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis pada tingkatan etika sosial dan politik yang berhubungan dengan dunia nyata, sehingga dapat mengabarkan nilai-nilai pemangku kepentingan dan pilihan-pilihan yang terkandung di dalamnya. Pada zaman sekarang, tindakan atau sikap untuk memperlakukan seseorang sangat penting untuk dijaga. Dengan ditambah penerapannya terhadap sistem informasi akuntansi akan menambah wawasan baru terhadap para penggunanya. Sistem informasi akuntansi merupakan alat yang bantu dalam pembuatan dan penyampaian informasi akuntansi yang berguna sebagai alat pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran dimensi moral etik pada penggunaan sistem informasi akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur review. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dimensi moral etik dibutuhkan pada penerapannya sistem informasi akuntansi agar dapat bekerja secara optimal dan tidak melebihi batas wajarnya. Materi selanjutnya mengenai pendahuluan, di mana pendahuluan ini kan terdiri dari latar belakang. Latar belakang adanya pembuatan artikel berjudul Dimensi Etik pada Sistem Informasi Akuntansi. Di era digitalisasi sekarang kan membutuhkan teknologi untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaan agar lebih cepat, mudah, dan efisien. Dengan informasi-informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, jika informasi yang didapatkan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, maka yang terjadi akan salah pengambilan keputusan, dan itu akan berakibat pada pihak-pihak yang membutuhkan seperti pihak internal dan pihak eksternal. Nah, contohnya seperti ini. Jika dalam suatu perusahaan tersebut ada seorang akuntan yang diperintahkan untuk membuat laporan keuangan, sedangkan yang diperintahkan ini laporan keuangannya tidak sesuai dengan yang ada atau yang terjadi di suatu perusahaan tersebut. Opsi pertama, jika menuruti atasannya, yang terjadi maka akan merugikan beberapa pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Dan jika tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh perintahnya, maka yang terjadi akan dia akan dipecat oleh atasannya. Sehingga peran etika yang telah dicontohkan tadi itu sangat dibutuhkan agar informasi yang didapatkan itu dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan tidak menyesatkan pihak-pihak yang membutuhkan. Dari beberapa latar belakang yang sedang terjadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Yang pertama yaitu apakah etika ini berperan dalam pencarian informasi di dalam suatu perusahaan, dan yang kedua, jika tidak menerapkan etika yang baik di dalam suatu perusahaan tersebut, apa yang akan terjadi? Oleh sebab itu, tujuan dibuatnya artikel berjudul Dimensi Moral Etik pada Sistem Informasi Akuntansi yaitu untuk memudahkan penggunaan atau penerapan etika pada sistem informasi akuntansi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Nah, jadi jenis penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini sifatnya yaitu deskriptif dan tujuannya yaitu untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Nah, kemudian untuk desain penelitian yang kami gunakan yaitu literatur review, di mana literatur review ini merupakan sebuah uraian yang menjelaskan tentang data-data yang berasal dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Jadi kami mengambil 10 literatur review dengan 2 diantaranya berasal dari buku, yaitu buku Sistem Informasi Akuntansi dan juga buku Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi. Kemudian 8 sumber lainnya kami ambil dari jurnal yang berkaitan dengan judul kami, yaitu Dimensi Moral Etik dan juga Sistem Informasi Akuntansi. Yang terakhir yaitu analisis data. Nah, jadi analisis data yang kami lakukan yang pertama yaitu mengumpulkan data-data dari buku maupun jurnal yang relevan dengan topik dan judul yang kami ambil. Kemudian kami mengumpulkan poin-poin penting dan juga mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kesimpulan dari poin-poin penting dan juga fenomena yang telah kami susun sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Jadi, sistem informasi akuntansi merupakan sebuah alat yang membantu dalam pembuatan dan penyampaian informasi akuntansi. Kemudian, dalam sistem informasi akuntansi terdapat 6 komponen penting. Yang pertama yaitu pihak yang menggunakan sistem, yang kedua yaitu prosedur dan instruksi, yang ketiga yaitu data aktivitas, yang keempat yaitu perangkat lunak, yang kelima yaitu infrastruktur TI, dan yang keenam yaitu pengendalian internal. Berikutnya, dalam isu sosial, etik, dan politik terdapat 5 dimensi moral etik yang
ditimbulkan oleh sistem informasi. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban informasi, yang kedua yaitu hak dan kewajiban terkait kepemilikan, yang ketiga yaitu akuntabilitas dan pengendalian, yang keempat yaitu kualitas sistem, dan yang kelima yaitu kualitas hidup. Beberapa tantangan yang mungkin dialami oleh teknologi informasi diantaranya adalah pelacakan web, cookies, spyware, penyebaran informasi, kualitas sistem, ataupun kualitas hidup dari sebuah sistem informasi akuntansi. Tujuan ada sebuah sistem informasi akuntansi adalah menghasilkan output yang berupa informasi untuk pengambilan keputusan bagi seorang manajer. Bagaimana jika tidak ada pengendalian dalam sistem informasi akuntansi? Dan bagaimana jika informasi yang dihasilkan justru menjadi awal kehancuran sebuah bisnis? Semua hal tersebut harus dipertimbangkan dari berbagai aspek dan sisi untuk dapat mencegah hingga dapat dikendalikan. Melindungi sistem informasi akuntansi dengan mendasarkan suatu hak informasi, privasi, dan kebebasan. Pelacakan web yang menggunakan suatu teks kecil bernama cookies haruslah sangat diperhatikan bagi setiap pemilik sistem. Perangkat lunak yang digunakan mengandung berbagai data untuk sebuah informasi bisa saja digunakan, di mana pelacak akan mendapatkannya dari cookies tersebut. Spyware jauh lebih dalam karena hal tersebut memasuki sistem dari kegiatan kita menginstal sesuatu aplikasi. Perangkat pemilik adalah awal gudang sebuah informasi yang dapat digunakan dalam suatu sistem. Hak kekayaan. Kekayaan intelektual mengedepankan prinsip keorisinilitasan, di mana hal tersebut menjunjung sebuah keaslian dari apapun yang telah dibuat oleh suatu organisasi atau bisnis. Maka dari itu, tantangan yang sangat sering terjadi adalah ketika memiliki ataupun sebaliknya yang pemilik atau user dimiliki itu tersebar luas, dan suatu informasi tidak akan bernilai karena banyak suatu pengadaan. Google adalah situs pencarian terbesar yang banyak digunakan orang-orang di dunia untuk mencari informasi. Dan tentunya hal tersebut juga dapat menjadi tempat di mana informasi kita atau output yang kita hasilkan dapat tersebar atau tidak memiliki nilai kegunaannya lagi. Akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian di dalam sistem informasi akuntansi. Hal yang menjadi masalah utama terkait hal tersebut adalah ketika perangkat lunak atau software memiliki sebuah kecacatan. Tentunya akan lebih baik jika sistem itu memiliki kesempurnaan, dapat mengefektifkan suatu sistem yang dapat menghasilkan kualitas dari informasi tersebut. Dalam hal ini, suatu sistem informasi akuntansi ketika pengerjaannya menghadapi pendekatan yang sangat baik dalam mengerjakan suatu data dalam menghasilkan informasi. Walaupun sistem tersebut terbilang sempurna, kita tidak dapat memprediksi suatu perkembangan teknologi informasi kedepannya, maka dari itu kualitas sistem atau kualitas data dan kesalahan sistem dibutuhkan pengujian terhadap sistem yang akan dibangun. 3 dasar pokok dalam menilai suatu kualitas yang jelek adalah: 1. Adanya sisi atau celah yang lemah sehingga membuat sistem informasi tidak dapat berjalan. 2. Ketika suatu sistem gagal dalam memfasilitasi suatu data untuk memproses menjadi informasi. 3. Buruknya suatu data yang dimasukkan ke dalam suatu sistem sehingga tidak dapat diproses dengan baik. Terakhir, yang menjadi perhatian dalam sistem informasi akuntansi adalah kualitas hidup, keadilan akses, dan batas yang menjadi rangkapan bagi suatu sistem di mana harus bertahan dalam menghadapi banyak tantangan dalam isu-isu teknologi informasi. Nah, berbicara tentang kesimpulan dari berbagai pembahasan yang telah dibahas oleh rekan-rekan saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari konsep penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa terdapat hubungan antara dimensi etik dalam sistem informasi akuntansi. Selain itu, tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah menghasilkan output berupa informasi yang akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, model-model penerapan etika yang sesuai dengan yang dibutuhkan, maka itu sangat berpengaruh sebagai alat untuk pengambilan keputusan.